Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapri Purnama Mardika. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Gambaran Fisiologis Pekerja Akibat Tekanan Panas atau heat stress pada bagian produksi di pabrik kerupuk Kraos di Kecamatan Indramayu. Latar belakang produksi pabrik kerupuk. Beberapa proses pembuatannya melibatkan suhu panas, seperti pembuatan adonan yang menggunakan uap, tahap menjemur yang mengandalkan teriknya matahari, serta tahap penggorengan dengan tungku dan wajan yang besar. Menurut Sudirman dan Sumakmur tahun 2014, dalam Wulandari J. dan Ernawati M. tahun 2017, peningkatan suhu tubuh, tekanan darah, dan denyut nadi serta kadar oksigen yang rendah merupakan dampak fisiologis tenaga kerja akibat adanya paparan iklim kerja yang panas. Perumusan masalah: melihat proses produksi yang sebagian besar melibatkan tekanan panas tinggi, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti gambaran fisiologis pada pekerja. Tujuan penelitian ini digunakan untuk mengetahui gambaran fisiologis pekerja, seperti suhu tubuh pekerja, denyut nadi, dan tekanan darah pada pekerja akibat dari tekanan panas yang terjadi di pabrik kerupuk Kraos Kecamatan Indramayu. Manfaat penelitian ini ditujukan untuk beberapa aspek. Yang pertama, acuan bagi pabrik itu sendiri untuk kesejahteraan para pekerja. Yang kedua, bagi peneliti yang dapat menambah wawasan yang lebih luas terkait penelitian ini. Yang ketiga, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan atau pembanding untuk penelitian selanjutnya bagi instansi pendidikan. Keaslian penelitian: menurut Diante Rahmawati dan Sumiarti 2016, meneliti tentang perbedaan efek fisiologis pada pekerja sebelum dan sudah bekerja di lingkungan panas. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa perbedaan yang signifikan tekanan darah sistolik dan diastolik sebelum dan sesudah terpapar panas. Persamaan dengan penelitian ini yaitu variabel terikat dan salah satu variabel bebas yaitu tekanan darah, serta jenis penelitiannya. Perbedaan penelitian ini waktu dan tempat. Tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada fisiologis pekerja. 1. Peningkatan suhu tubuh. 2. Peningkatan denyut nadi. Yang ketiga itu hipertensi, tekanan darah tinggi. Pada peningkatan suhu tubuh, ini merupakan salah satu reaksi dari tubuh akibat aktivitas yang dilakukan di lingkungan panas. Itu akan menimbulkan reaksi tubuh, yaitu dengan menyeimbangkan panas yang ada di dalam tubuh, mengeluarkan panas yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya dengan panas yang diterima dari lingkungan. Jadi tubuh akan bereaksi terhadap lingkungan yang panas sehingga dapat menyeimbangkan panas atau suhu yang ada di dalam tubuh. Yang kedua yaitu peningkatan denyut nadi. Denyut nadi merupakan tolak ukur detak jantung per menit. Artinya jika kita mengukur denyut nadi, sama halnya kita mengukur detak pada jantung. Akibat dari aktivitas yang dilakukan pada lingkungan panas. Oleh karena itu, jantung jadi memiliki kerja tambahan, atau dalam artian beban kerja jantung ini jadi bertambah karena jantung harus memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, denyut jantung yang kita hitung pada denyut nadi, frekuensinya akan mengalami peningkatan. Yang ketiga itu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi ini berkaitan dengan poin 2, yaitu peningkatan denyut nadi, karena beban jantung
beban kerja jantung yang meningkat karena harus menyuplai darah, memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya tekanan darah menjadi tinggi. Itu kan diakibatkan oleh beban kerja jantung yang meningkat, sehingga dapat berpotensi menimbulkan hipertensi atau tekanan darah yang tinggi. Efek fisiologisnya ada 4 poin. Yang pertama yaitu heat syncope, yang kedua heat cramps, yang ketiga heat exhaustion, dan yang keempat heat stroke. Pada heat syncope, yaitu pembuluh darah yang mensuplai darah dan oksigen mengalir ke otak mengalami kekurangan sehingga menyebabkan kehilangan keseimbangan badan akibat terpapar panas. Yang kedua yaitu heat cramp, mengeluarkan keringat berlebih sehingga tubuh mengalami kekurangan cairan dan garam yang menimbulkan cairan elektrolit menjadi terganggu sehingga menimbulkan gejala kejang atau kram pada otot. Yang ketiga yaitu heat exhaustion, paparan panas yang tinggi mengeluarkan banyak keringat serta kurangnya minum akan mengakibatkan tekanan darah menurun, kecepatan nadi menjadi tinggi dan mengakibatkan hilangnya kesadaran atau pingsan. Yang keempat ada heat stroke. Menurut para peneliti, heat stroke merupakan efek fisiologis yang sangat-sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan kulit kering, suhu badan menjadi meningkat dengan disertai gangguan pada sistem saraf seperti vertigo dan tremor. Hal ini disebabkan oleh pekerja yang belum beradaptasi terhadap lingkungan kerjanya serta melakukan pekerjaan yang beban kerjanya itu berat dan terpapar panas tinggi. Selanjutnya ada tekanan panas atau heat stress, merupakan batas kemampuan penerimaan panas yang diterima oleh pekerja dari kontribusi metabolisme tubuh yang diakibatkan karena melakukan pekerjaan dan faktor lingkungan. Yang terakhir ada heat strain, merupakan keseluruhan respon fisiologis hasil dari tekanan panas heat stress yang berguna untuk menghilangkan panas dari tubuh pekerja. Di sini ada definisi operasionalnya. Yang pertama ada variabel terikat yaitu tekanan panas atau heat stress. Definisi operasionalnya paparan panas lingkungan dibandingkan dengan standar suhu panas terhadap batasan penerimaan panas oleh pekerja. Alat ukurnya thermal environment monitor. Cara ukurnya yaitu pengukuran dilakukan secara langsung terhadap paparan panas lingkungan. Hasil ukurnya 1. Ya, jika paparan panas melebihi nilai ambang batas. Yang kedua, tidak jika paparan panas kurang dari nilai ambang batas. Skalanya menggunakan skala ordinal. Yang kedua ada variabel bebas. Variabel bebasnya yang pertama itu suhu tubuh. Definisi operasionalnya produksi panas dan pengeluaran panas dari dalam tubuh harus seimbang. Termometer infrared adalah alat ukurnya. Cara ukurnya yaitu pengukuran suhu tubuh dilakukan dengan mengarahkan sinar infrared pada kening pekerja, dilakukan sebelum dan sesudah pekerja. Hasil ukur dapat dikatakan normal apabila 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius. Dapat dikatakan suhu tubuh meningkat apabila 37,5 hingga 38,5 derajat Celcius. Skalanya menggunakan ordinal. Yang ketiga yaitu variabel bebas denyut nadi. Denyut yang dihasilkan dari saluran darah arteri, denyut nadi, sama halnya detak jantung. Alat ukurnya menggunakan stopwatch, menghitung denyut per menit. Cara ukurnya melalui pergelangan tangan pekerja untuk menghitung denyut nadi selama 1 menit, dilakukan sebelum dan sesudah bekerja. Hasil ukurnya normal 70 hingga 80 denyut per menit. Dapat dikatakan peningkatan denyut nadi apabila 81 hingga 100 denyut per menit menggunakan skala ordinal. Dan yang keempat yaitu variabel bebas tekanan darah.
tenaga yang dihasilkan saat darah dipompa dan dialirkan ke seluruh tubuh. Alat ukuran menggunakan tensimeter. Cara ukur itu perhitungan tekanan darah sistolik dan diastolik sebelum dan sudah bekerja. Hasil ukuran normal yaitu 120/80 mmHg, sedangkan hipertensi yaitu 140/90 mmHg dengan menggunakan skala ordinal. Di sini ada kerangka teorinya. Tekanan panas. Yang pertama itu ruang terbatas, sinar matahari, lingkungan kerja panas, dan individu dari pekerja itu sendiri. Ketiga unsur ini seperti ruang terbatas, sinar matahari, dan lingkungan kerja panas ruang terbatas, sinar matahari, dan lingkungan kerja yang panas itu dapat mengakibatkan peningkatan suhu tubuh, denyut nadi, dan tekanan darah. Sedangkan faktor dari individu pekerjanya itu dapat mengakibatkan evaporasi keringat terganggu, penyesuaian panas rendah, tingkat penyesuaian juga akan rendah. Dari semua efek ini akan mengakibatkan heat strain, yaitu gejala atau respon tubuh akibat terpapar tekanan panas. Pada kerangka konsepnya, ini merupakan yang diteliti oleh peneliti sendiri, merupakan yaitu tekanan panas, faktor fisiologisnya, peningkatan suhu tubuh, tekanan darah, serta denyut nadi hingga mengakibatkan heat strain. Jenis penelitian ini merupakan observasional analitik karena bertujuan untuk mendapatkan penjelasan. Studi penelitian ini menggunakan cara case control studi karena data yang diambil dilakukan dalam waktu yang sama. Waktu dan lokasi penelitian ini dilakukan pada bulan Mei tahun 2020 di pabrik kerupuk Kraos, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Instrumen penelitiannya, yang pertama ada thermal environment monitor, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan panas. Yang kedua ada termometer infrared, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh para pekerja dengan menggunakan sinar infrarednya. Dan yang ketiga itu ada stopwatch, alat yang digunakan untuk mengukur waktu pada perhitungan denyut nadi. Yang terakhir ada automatic blood pressure monitor atau yang biasa disebut tensimeter, umumnya sih disebutnya tensimeter, merupakan alat yang digunakan untuk menghitung tekanan darah sistolik dan diastolik pada pekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.